Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini adik-adik akan dilayani lagi oleh Kak Serina, ditemani oleh Kak Ani dan Kak Riris juga. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kalau sudah siap, adik-adik yang sedang duduk, ayo bangkit berdiri. Sikap yang baik untuk kita mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Dengarkan Kak Serina untuk berdoa ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa mengikuti ibadah online lagi. Kami semua yakin itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebentar Bapak, kami mulai ibadah kami. Tuhan yang sertai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kita, mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke adik-adik, masih tetap semangat nggak? Oke. Masih tetap semangat? Oke. Kita angkat satu lagi pujian kita, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta kau, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan lagi, Yesus pokok. Yesus pokok Dan kita caranya. dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok Dan kita caranya. dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, pakai gerakan. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya.
pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Katakan lagi. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok lagi. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Haleluya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Wow. Haleluya. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Boleh atur napas dulu. Kita akan mengangkat satu buah pujian untuk kita mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh kami ada pada pagi hari ini semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau selalu melindungi kami, Kau selalu menyertai kami melewati kami hari-hari ini Tuhan. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan Kalisa. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama dengan Kakak Srina. Sekarang waktunya kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan semuanya? Kalau sudah, kita ambil sikap duduk yang benar ya, supaya kita sama-sama bisa konsentrasi dengerin firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Kalau siap, ayo kita mulai. Adik-adik, siang hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kakak kasih judul serupa. Tapi sebelumnya kita baca dulu ayatnya sama-sama ya. Di Roma 12 ayat 2. Kakak bantu ya adik-adik supaya kita bisa baca sama-sama. Di Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita baca sekali lagi ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, adik-adik, serupa itu apa sih? Serupa itu membentuk atau mengubah sesuatu mengikuti pola atau standar tertentu. Contohnya misalnya, adik-adik mau bikin puding nih di rumah. Adik-adik punya cetakannya macam-macam. Ada cetakan buah, ada cetakan sayur, ada cetakan binatang. Nah, adik-adik, kalau pengen pudingnya ngikutin cetakannya, berarti pudingnya harus dituangkan ke cetakannya dulu kan? Nah, seperti itulah namanya serupa. Jadi puding yang kita buat itu ketika sudah didinginkan, bentuknya akan serupa dengan cetakan yang kita miliki. Nah, di Roma 12 ayat 2 disebutkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekarang kita membahas dulu serupa mengikuti pola atau standar dunia. Maksudnya gimana sih Kak Kalisa? Nah, Kak Kalisa akan kasih contoh beberapa ekspresi adik-adik sambil kita belajar sama-sama. Yang pertama, ada ekspresi apa ini? Sedih, sad. Adik-adik sedih karena nggak dikasih handphone baru sama papa mama, padahal kan pengen iPhone 12. Pokoknya pengen iPhone terbaru yang warna ungu. Soalnya teman aku bisa beli, kenapa aku nggak bisa beli? Sedih. Yang lainnya, ekspresi marah, angry. Nah, berhenti dulu main gamenya ya. Sekarang waktunya makan siang. Ya, Ma, kagok bentar lagi. 10 menit kemudian. Nah, ayo makan siang dulu. Bentar, Ma, lagi kagok. 10 menit kemudian. Ayo, Nak, berhenti dulu mainnya. Nanti sakit perut. Udah telat makannya. Mama dengar gak sih? Bentar lagi, ini lagi kagok. Gara-gara disuruh mamanya berhenti dulu main game untuk makan siang, adik-adik marah sama mama. Siapa yang biasanya suka kayak gitu di rumah? Nah, adik-adik, sadar nggak? Adik-adik selama ini kalau disuruh berhenti main game sama mama atau sama papanya di rumah, adik-adik bakal nurut atau bakal marah-marah? Kalau adik-adik marah-marah, berarti adik-adik serupa dengan dunia ini. Selanjutnya, takut. Scared, takut. Aku takut, aku nggak bisa. Aku pasti dapat nilai jelek, padahal adik-adik udah belajar di rumah. Pasti dia deh yang dapat nilai 100, aku enggak. Selanjutnya worried. Worried sama dengan cemas ya, adik-adik khawatir. Sama sih seperti takut. Takut, cemas untuk mencoba sesuatu yang adik-adik sebenarnya bisa. Karena adik-adik ngerasa nggak percaya diri. Adik-adik merasa teman adik-adik lebih baik. Padahal adik-adik bisa, asalkan adik-adik mau percaya diri dan mau mencoba.
Jangan cemas dan jangan khawatir ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak perlu ada yang dicemaskan. Selanjutnya, bosan. Aku bosan belajar online terus di rumah. Aku bosan, udah matiin aja kameranya tidur. Matiin aja kameranya main game. Adik-adik, tidak boleh mengikuti pola yang seperti ini ya. Kalau memang waktunya belajar, ayo tetap belajar. Jenuh pasti ada, bosan pasti ada. Kita minta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan mengubah rasa bosan kita itu jadi rasa semangat. Yang tadinya udah capek, jadi semangat lagi, sukacita lagi. Selanjutnya, heart, terluka. Adik-adik jadi sensitif. Kamu gitu aja nggak bisa. Adik-adik langsung sedih. Iya bener, aku nggak bisa. Nggak boleh gitu adik-adik. Dunia kadang-kadang menyudutkan kita lewat perkataan. Kamu pasti nggak bisa. Kamu pasti dapat nilai jelek. Kamu pasti dimarahin ibu guru. Kamu pasti dimarahin bapak guru. Kenapa sih kamu nggak mau ikutin apa yang aku mau? Seringkali kita sering dengar kata-kata itu ya, itu membuat kita terluka. Kita kurang dihargai oleh orang lain. Apa yang kita lakukan selalu aja dikomentarin. Kita padahal udah melakukan yang terbaik buat teman-teman kita. Tapi teman-teman kita suka ngejualin kita dan ngomongin kita yang enggak-enggak. Dan akhirnya membuat kita terluka. Nah, adik-adik, itulah pola standar yang dunia berikan kepada kita kalau kita mau serupa dengan dunia. Kita akan jadi orang yang mudah kecewa, mudah sedih, mudah marah, mudah terluka, mudah tersinggung, karena kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri bagi kita. Kita sama-sama baca di Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya adik-adik, kita mungkin ngerasa lebih penting pujian, kata-kata yang enak kita dengar dari teman-teman kita, ya, dari papa dan mama kita. Kita nggak mau dikasih saran, kita nggak mau dikritik. Kita maunya dengar yang kata baik-baik. Pokoknya semua dunia harus suka sama saya. Saya harus jadi nomor 1 di dunia ini. Saya harus jadi populer. Pokoknya gimana caranya supaya teman-teman mau tetap berteman dengan saya. Walaupun kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak baik dan menyakiti hati Tuhan. Nah, Paulus mengajarkan kita siang hari. Apa yang kita cari? Kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kita harus pilih salah satu. Kalau kesukaan manusia, berarti kita bukan hamba Kristus, kita bukan anak Allah. Kita akan menjadi sama serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Allah. Tuhan menciptakan kita semua unik dan spesial. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya sempurna karena Tuhan menciptakan kita supaya kita serupa dengan Allah. Kita mau mengikuti pola dan standarnya Allah. Kalau kita mengikuti pola dan standarnya Allah, tidak ada lagi ekspresi sedih, marah, kecewa, capek, bosan, terluka. Tapi yang ada hanya senyuman, senang, dan sukacita, semangat untuk melakukan semua aktivitas kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Tuhan pengen kita jadi anak-anak yang baik. Tuhan pengen kita jadi anak-anak yang menjadi garam dan terang untuk dunia ini. Supaya benar firman Tuhan, kita menjadi serupa dengan Allah. Lihat bagaimana hidup Saul ketika Saul tidak percaya kepada Tuhan. Dia suka menganiaya, bahkan berbuat jahat kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi dalam proses hidupnya, Tuhan pakai Saul. Dan Tuhan ubahkan Saul, yang tadinya orang jahat, berubah menjadi orang yang baik,
yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil ke semua orang. Tuhan mengganti nama Saulus menjadi Paulus. Tuhan bisa mengubah yang asalnya jahat menjadi baik. Dan Tuhan juga bisa mengubah hidup kita. Yang tadinya kita suka marah-marah, yang tadinya kita suka mengeluh, kita suka khawatir, kita suka sensitif, kita suka sedih, Tuhan akan ubah kita menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Orang yang penuh dengan sukacita, dan orang yang penuh dengan semangat. Bagaimana caranya supaya kita bisa berubah, adik-adik? Tadi kakak bilang ya, kita tidak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita bisa berubah dengan pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, bersyukur adik-adik kita setiap minggu masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi penting untuk kita untuk belajar firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhanlah yang memberikan kita hikmat. Firman Tuhan yang memberikan kita pengertian, kepintaran, kecerdasan. Dan firman Tuhan juga yang mengajarkan kita apa yang baik, yang benar, yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang tidak baik tadi ya, sikap-sikap kita tidak baik, Tuhan ubahkan menjadi baik. Sama seperti Tuhan mengubah hidup Saulus menjadi Paulus. Tuhan bisa pakai kita dari masa muda kita menjadi berkat. Dimulai dari rumah kita sendiri. Jangan takut adik-adik, sebab Tuhan menyertai kita semua. Jangan bimbang, sebab Tuhan adalah Allah yang akan meneguhkan, menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Jangan takut untuk melakukan firman Tuhan, jangan takut untuk menjadi beda dengan dunia ini, karena kita tidak serupa dengan dunia, kita serupa dengan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, ciptaan Allah. Tuhan sudah lahir, mati, dan bangkit untuk kita, memberikan kita keselamatan. Mari kita jaga keselamatan yang Tuhan kasih melalui menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita serupa dengan Allah. Nah, adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Berarti ibadah kita juga sudah selesai. Tapi sebelumnya, kakak ingatkan kembali, untuk menjadi serupa dengan Allah, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita bisa belajar dari firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa untuk baca firman setiap hari ya, dan minta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan setiap adik-adik supaya bisa melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa sama-sama, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami beribadah secara online. Tuhan kiranya memberkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kesehatan, perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan. Berkati kehidupan adik-adik kami sepanjang minggu ini bersama dengan keluarga mereka di rumah. Berkati juga Papa dan Mama adik-adik kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha mereka, apapun yang orang tua adik-adik kami kerjakan, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Tetap berikan kami kesehatan yang baik Tuhan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan hindarkan kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali minggu depan dengan sukacita dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dadah.